Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen tutorial online mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman Universitas Terbuka yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Noviana dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang COVID-19. COVID-19 pertama kali diidentifikasi di Wuhan dan Tiongkok, diberi nama Coronavirus Disease 2019. COVID-19 adalah virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan beberapa jenis flu biasa. Virus ini ditularkan melalui kontak langsung atau dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi, bisa melalui batuk dan bersin, serta menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan, tetapi disinfektan sederhana dapat membunuhnya. Gejala umum dari COVID-19 yaitu batuk, demam, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Ada 4 tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir secara rutin atau dengan cairan pembersih tangan berbasis alkohol. Yang kedua, tutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dengan siku bagian dalam atau tisu. Lalu segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Yang ketiga, hindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala seperti demam atau flu. Yang keempat, jika kita maupun keluarga kita demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Pada bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia dengan cepat telah meningkatkan upaya untuk mengatasi meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. UNICEF sebagai mitra pemerintah dalam menangani COVID-19 mendukung otoritas nasional dan lokal dengan komunikasi risiko untuk memberikan pesan pencegahan kepada masyarakat, seperti rutin cuci tangan, mendukung persiapan dan peluncuran protokol kesehatan untuk memastikan kesinambungan layanan kesehatan dan gizi esensial, mengembangkan panduan untuk pembelajaran offline maupun online untuk memastikan kelangsungan pendidikan, dan memberikan panduan perlindungan anak untuk membantu pihak berwenang memperkuat langkah-langkah perlindungan untuk anak-anak. Petugas kesehatan telah menerima peralatan medis di gudang Kementerian Kesehatan di Jakarta. Peralatan medis ini termasuk barang-barang seperti masker, sarung tangan, termometer, dan peralatan lindungan diri. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan semua warga Indonesia untuk menggunakan masker medis jika memiliki gejala pernapasan, batuk, atau bersin. Untuk melindungi orang lain, jika menggunakan masker, pastikan masker dipakai dan dibuang dengan benar untuk menjaga efektivitasnya dan untuk menghindari risiko penularan virus. Penggunaan masker saja tidak cukup untuk menghentikan infeksi dan harus dikombinasikan dengan sering cuci tangan pakai sabun, menutupi bersin dan batuk, dan menghindari kontak dengan siapapun yang memiliki gejala flu, seperti batuk, bersin, dan demam. Oleh karena itu, kita tetap melanjutkan praktik menjaga kebersihan yang baik, seperti rutin cuci tangan dan memastikan kita mendapatkan vaksin flu yang sudah diperbarui agar terlindungi dari virus dan bakteri lain yang menyebabkan penyakit. Sama halnya dengan infeksi pernafasan lainnya seperti flu. Segera cari perawatan medis jika mengalami gejala dan cobalah untuk tidak pergi ke tempat umum atau tempat kerja, sekolah, angkutan umum untuk mencegah penyebaran ke orang lain. Dan jika ada yang merencanakan perjalanan ke luar negeri, harus mengecek anjuran perjalanan dari negara tujuan, apakah ada pembatasan masuk, persyaratan karantina ketika masuk, atau anjuran perjalanan lain yang relevan. Selain mengambil tindakan pencegahan perjalanan standar untuk menghindari dikarantina atau ditolak masuk kembali ke negara asal, saat berpergian kita harus mengikuti anjuran kebersihan dengan
rutin cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih dengan berbasis alkohol minimal 60%. Membersihkan tempat duduk, sandaran tangan, layar sentuh di dalam kendaraan maupun di dalam hotel. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.